Jika ada suatu kegagalan, jangan jadikan itu hanya untuk buat putus asa kita atau mundurnya semangat kita, karena kita tidak tahu rezeki, nasib itu semua ada yang Allah yang Maha atur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suwardi, tinggal di Dusun Sabrang Wetan, Desa Ukir Sari, Cangkringan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Usaha saya di sini budidaya belut, dan budidaya belut ini sudah saya jalankan dari mulai 3 tahun yang lalu, mungkin hampir 4 tahun ini. Kenapa saya harus berbudidaya belut? Awal saya mulai berbudidaya belut bermula dari saat saya pulang kerja, karena dulu saya kerja di salah satu mebel. Setiap saya pulang ini kok banyak sekali teman-teman saya atau tetangga, mereka memiliki sampingan, baik itu ada yang kambing, ada yang sapi, ada yang ikan. Saya ingin mencoba, namun saat itu lahan yang saya tempatin ini hanya sebatas lahan tempat tinggal, hingga akhirnya saya terinspirasi di belut. Maka dari itulah saya coba, hanya untuk dulu awal itu saya hanya menggunakan gentong plastik atau toren. Itu pun saya nggak langsung berkembang juga, itu saya pun harus jatuh bangun. Itu pun banyak sekali yang nggak dukung saya. Kita sering ribut sama istri, karena saat itu saya kerja cuma jadi buruh atau tukang di mebel dengan gaji atau penghasilan saya pas-pasan, hingga harus saya bagi gimana saya harus menafkahi keluarga saya, di mana saya juga harus mencoba atau membuka sampingan budidaya belut. Dulu saya coba 3 kilo, terus saya pelihara 2 hari 3 hari mati. Saya juga ada sedikit getun atau menyesal. 200.000 zaman dulu itu bagi saya cukup besar sekali. Parahnya lagi mungkin istri kita pun sering ribut sama istri. Sayang Pak, eman Pak, uang sekian jenengan cuman gitu aja, apa mending buat hal lain yang lebih berguna lagi, bermanfaat lagi gitu. Banyak kebutuhan kita yang belum kita selesaikan dan segala macamnya. Namun saya juga harus mencoba. Kemudian saya ngumpet-ngumpet dari istri. Udahlah, keributan yang pertama. Kemudian saya coba lagi. Masih ada lagi juga keributan yang kedua. Saya coba lagi sampai saya betul-betul saya harus gimana caranya tanpa harus mengganggu uang atau penghasilan saya untuk istri. Tetap kita berikan untuk istri. Saya entah cari lagi saya dari mana itu dana, atau saya harus lembur, atau saya harus cari orderan lain atau sampingan lain biar dapat saya punya modal lagi. Saya beli lagi, gagal lagi gitu. Hingga yang terakhir saya masih ingat tuh, yang ketiga saya berhasil karena ada sedikit kebohongan yang saya lakukan. Namun kebohongan ini ya alhamdulillah sekarang sudah saya akui sama istri, dan karena sudah mulai terlihat lah sama istri dari hasilnya, hingga akhirnya barulah saya mulai terbuka. Dulu yang berhasil itu saya mulai dari ya kebohongan, tapi ya ngapunten untuk teman-teman, tidak semua kebohongan itu bisa membawakan keberhasilan. Jadi jangan terlalu ditiru. Kebohongannya di mana? Dulu saya beli lagi belut, setelah saya bawa bibit belut ini, kemudian istri tanya, beli lagi belut kah? Nah ini gimana? Mati lagi, masa kita tiap hari harus makan belut? Nah sampai seperti itu sampai keluar kata-kata seperti itu. Hingga akhirnya, oh enggak, ini titipan, ini teman nitip gitu. Saya bilang kalau saya udah bisa melihara belut, saya bilang gitu. Hingga akhirnya karena teman ini dia sibuk, dititipkanlah di saya. Hingga akhirnya saya peliharalah itu. Nah katanya sih, kata teman, ya kalau mau mati ya biar matilah. Ya namanya juga kita coba-coba gitu. Ya udah, itu kita punya teman, ya pun mati pun nggak jadi ribut ini. Ya, alhamdulillah. Malah itu yang berhasil. Nah kemudian istri pun tanya, udah berhasil. Lah ini kok temennya yang nitipin ini nggak dikasih tahu? Kata teman, udah saya konfirmasi, katanya suruh dikembangkan aja dulu, baru nanti bagi hasil. Ya udah, saya kembangkan lagi. Pas saya mau pindah ke sini, barulah saya terus terang ya sama istri, ya bahwanya dulu itu bukan temen, namun itu punya saya sendiri. Nah kenapa saya nggak terus terang? Kalau saya terus terang pasti ribut, mungkin semuanya juga sama. Nah kemudian saat saya panen beberapa terpal itu, saya pun masih kesulitan kemana saya akan jual. Karena apa? Saya pun bingung. Pada saat itu saya tawarkan ke tetangga pun, atau ke saudara atau ke teman itu dengan harga sekian, dan tidak semua orang itu tidak menyukai belut juga. Hingga akhirnya saya iseng-iseng, ada juga teman menawarkan ke saya atau memberikan saran, kenapa nggak
post di sosmed saya gitu kan, baik itu di grup-grup WA atau grup Facebook, hingga ini saya coba. Nah, mulailah dari situ, mulai saya tahu ternyata di luar sana itu masih banyak juga orang-orang yang menyukai kuliner belut, baik itu untuk sambal belut, mungkin ada keripik belut. Nah, di situ setelah saya post banyak juga yang pesan, hingga akhirnya saat itu juga saya kerja, saya kembangkan yang tadinya dari 6, kemudian saya tambah lagi 20 kolam. Nah, sekarang di rumah sudah sempit tempatnya, kemudian saya cari tempat yang betul-betul lebar. Nah, di sini inilah tempat yang baru yang saya tempatin begitu. Dan sekarang alhamdulillah saya sudah ada 200 kolam di sini. Banyak sekali berbudidaya ikan nila atau ikan-ikan air pada umumnya itu banyak, namun untuk belut ini masih jarang sekali. Sedangkan harga pasar ini atau pesan pasar ini itu masih tinggi, hingga saya sendiri pun masih kewalahan dari pesanan pasar, hingga saya harus membagi beberapa tempat. Dari beberapa tempat pun itu kita harus bagi berapa persen ke setiap pelanggan saya. Untuk budidaya belut yang benar itu ada beberapa faktor. Faktor yang pertama itu pembuatan media. Terkadang orang sering terkecoh dengan bentuk rupa media yang kita miliki. Kita hanya melihat dari sisi kasat mata tanpa melihat atau mengecek pH, seberapa pH yang seharusnya digunakan untuk belut. Nah, untuk amoniaknya kita belum cek amoniaknya seperti apa, untuk belut sudah netral apa belum, yang kemudian biogasnya itu masih tinggi atau tidak. Nah, disitulah hingga akhirnya mereka tebar mati. Itu pun sama di beberapa tahun yang lalu, seringnya saya kegagalan ya di situ itu. Seperti apa untuk medianya itu, ada beberapa memang komposisi yang kita butuhkan itu ada dari lendut atau lumpur sawah, terus ada juga letong atau kotoran kandang. Baiknya untuk kotoran kandang itu untuk belut kotoran sapi atau kerbau, terus ada juga gedebok pisang atau pohon pisang. Nah, terus ada juga damen atau jerami padi. Persentasenya itu ada lumpur ada 50%, gedebok 15%, kotoran kandang itu 15%, ada damen atau jerami padi 10%, sisanya air. Nah, itu pun kita nggak bisa kita campurkan jadi satu, nunggu berapa minggu atau berapa hari kita tebar, itu nggak bisa juga. Kita harus nunggu dulu netralnya pH yang ada. Biasanya netral yang ada itu ketemunya di angka 6 atau 7. Biasanya kalau itu udah netral, biogas pun aman. Nah, itu pun kita harus tunggu berapa hari, 3 hari, 4 hari, baru kita tebar bibit-bibit belut. Adapun pakan-pakan yang kita gunakan selain unsur pakan yang ada dari hasil fermentasi, yaitu hasil ikan cacing, saya pribadi saya sering memberikannya dengan pakan tambahan. Kita bisa menggunakan usus ayam atau daging ayam, atau bisa juga kita kasih kiong atau bekicot, kita cincang-cincang. Belut mau panen seberapa pun bisa kita jual. Bahkan yang paling bibit sekalipun itu bisa jadi bahan konsumsi, bisa jadi peyek. Nah, yang besar bisa jadi untuk sambal belut. Nah, jadi untuk panen, seberapa lama panen, itu saya nggak bisa menentukan. Yang menentukan kita semua atau panjenengan nanti yang akan berbudidaya juga. Nah, itu jenengan mau jual seberapa itu terserah. Di samping saya ada beberapa tanaman air, ada juga di sini ada kangkung, ada eceng gondok, ada genjer. Apa tujuan dari tanaman ini? Itu hanya untuk melindungi si belut dari terik matahari secara langsung. Itu yang pertama. Yang kedua, fungsinya lagi untuk menarik atau meresap oksigen dari daun, batang, hingga ke akar. Itu menambah oksigen. Yang ketiga, fungsinya lagi yaitu untuk memperindah kita saat kita melihat. Nah, jenengan bisa tengok dan bisa bayangkan apabila tidak saya berikan tanaman air, mungkin semuanya nampak gersang, hanya lumpur lah yang kita tengok. Untuk teman-teman, saudara-saudara semua dimanapun berada, jika panjenengan semua tertarik ingin berkunjung kemari, silahkan. Pintu tempat kami terbuka untuk siapapun. Yang jelas cita-cita saya yang kedua itu bukan sekedar saya harus mendapatkan hasil atau income dari usaha ini, namun saya juga memberikan motivasi untuk semua yang saat ini mungkin saat ini lagi bingung cari kerjaan atau gimana.
tidak ada yang bingung selagi kita mau. Nggak harus dimulai dari dengan nominal tinggi. Dengan saya pun dulu saya hanya memiliki dana kurang lebih ya sekitar 200 sampai 300 ribu. Saya gunakan, ada gentong nganggur atau tidak terpakai di rumah, kemudian saya gunakan. Saya hanya beli bibit, lumpur saya cari sendiri. Dari situlah, tidak harus kita tengok untuk buka usaha harus dengan modal atau budget yang tinggi. Intinya malah saya menyarankan kepada seluruh teman-teman atau siapapun yang mau budidaya belut, nggak usah khawatir. Selagi kita mau, selagi kita bisa, semangat, ada niat, insya Allah ada kesuksesan buat kita semua. Konfirmasi bisa melalui nomor handphone saya. Berapa nomor handphonenya? 0821 3806 4682. Terima kasih juga atas telah menonton tayangan ini. Namun jangan lupa subscribe Cap Capung. Matur sembah nuwun.